Perkenalkan, saya Dedi Kromahadi dan dua rekan saya, Bapak David Ferianto dan Tri Wahyu Dinarto. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan topik yang sangat menarik dan relevan tentang analisis dan validasi kerusakan pompa cooling water menggunakan Finite Impulse Response Bandpass Filter dan metode Welch. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas bagaimana penerapan filter dan metode Welch sebagai alternatif yang andal dalam memprediksi sumber kerusakan pompa. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Isi dari presentasi kami meliputi pendahuluan, tujuan penelitian, metode, hasil dan penjelasan keterkaitan penelitian dengan mata kuliah teknik mesin. Motivasi penelitian ini berasal dari tingginya getaran yang diamati selama pengoperasian pompa air pendingin sentrifugal. Fenomena ini berpotensi mengakibatkan penurunan kinerja pompa. Untuk mencegah terjadinya kegagalan pompa maka perlu dilakukan analisis sumber kerusakan menggunakan data getaran. Umumnya penelitian-penelitian sebelumnya dalam menganalisis getaran mesin menggunakan amplitudo spektral hasil dari Fast Fourier Transform atau FFT. Kelemahan metode FFT mengubah getaran dalam domain waktu secara menyeluruh dan besar amplitudo dipengaruhi tingkat resolusi atau titik sampel frekuensi getaran. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengidentifikasi kerusakan pompa pendingin air sentrifugal P9114B yang mengacu pada standar ISO 10816 bagian 3. Selain itu, kami menerapkan pendekatan baru dalam menganalisis sumber kerusakan dengan Finite Impulse Response Bandpass Filter dan metode Welch. Frekuensi karakteristik bantalan, seperti frekuensi lintasan dalam dan luar, bola atau roller, dan sangkar ditunjukkan oleh persamaan bagian kotak berwarna merah. Untuk menghitung besar frekuensi yang dihasilkan oleh impeller pompa menggunakan persamaan blade pass frekuensi. Indeks besar getaran dihitung menggunakan root mean square atau RMS. Sinyal getaran hasil pengukuran disaring sesuai pembagian frekuensi menggunakan FIR bandpass filter dan selanjutnya dikonversi menjadi frekuensi domain berupa power spectral density dengan menerapkan metode Welch. Di penelitian ini kami menggunakan pompa air pendingin seperti yang nampak pada gambar sebelah kanan. Daya yang dimiliki pompa sentrifugal dengan putaran poros 1450 rpm adalah 114,4 kW. Kondisi mesin mengacu pada standar ISO termasuk dalam kategori kelompok 2 yaitu motor berukuran medium. Tabel menunjukkan hasil perhitungan frekuensi menggunakan persamaan pada slide sebelumnya. Sumber getaran yang berbeda menghasilkan getaran pada frekuensi yang berbeda. Dengan menganalisis setiap frekuensi sinyal getaran, kita dapat mengidentifikasi sumber getaran. Apakah itu disebabkan oleh ketidakseimbangan, ketidaksejajaran, kelonggaran mekanis, cacat bantalan, masalah roda gigi, atau masalah lainnya. Sinyal getaran dengan warna biru merupakan hasil pengukuran pada bagian motor, sedangkan warna merah adalah pompa. Berdasarkan grafik terlihat getaran dominan pompa terjadi pada frekuensi rendah, sedangkan pada motor banyak terkontaminasi oleh frekuensi tinggi. Berikut adalah nilai RMS pada bagian pompa. Berbeda dengan bagian motor, pada sisi pompa getarannya lebih besar. Mengacu pada standar ISO, banyak getaran yang masuk pada kategori pengoperasian jangka pendek, dan satu nilai masuk kategori getaran dapat menyebabkan kerusakan, atau dengan kata lain mesin harus segera diperbaiki. Pemantauan data getaran dari waktu ke waktu memungkinkan penerapan program pemantauan kondisi. Kita dapat memprediksi potensi kegagalan dan menjadwalkan aktivitas pemeliharaan secara proaktif, meminimalkan waktu henti, dan mengurangi biaya pemeliharaan. Untuk memastikan sumber getaran dominan pada mesin, kami memanfaatkan penyaringan dengan bandpass filter untuk menguraikan getaran yang masih utuh. Amplitudo paling tinggi berada pada frekuensi rendah yaitu 1-25 Hz. Frekuensi yang timbul sangat berkaitan dengan fundamental putaran motor, yaitu 24,17 Hz. Agar lebih jelas dalam mendiagnosis sumber pemicu getaran di mesin, kami mentransformasikannya menjadi power spectral density, atau disingkat PSD, menggunakan metode Welch. PSD adalah getaran yang ditampilkan dalam domain frekuensi, berbeda dengan FFT. Metode Welch menormalisasikan amplitudo menjadi bandwidth hertz tunggal.
Menggunakan grafik energi sinyal hasil dari rata-rata satu jendela frekuensi dibagi dengan semua jendela, memudahkan kita dalam mencari sumber getaran yang ada. Getaran paling dominan bersumber dari lokasi pengukuran di bearing non-drive end pompa sebesar 40% pada frekuensi 1-25 Hz. Getaran dominan kedua berada pada drive end pompa di frekuensi 126-150 Hz. Getaran dominan selanjutnya berada di jendela frekuensi 26-50 dan 176-200 Hz. Menggunakan FFT terlihat lebih banyak amplitudo rendah yang dikeluarkan dibandingkan menggunakan metode Welch. Pada metode Welch kami menerapkan pemotongan sinyal sebesar 50% pada sinyal utuh menggunakan jendela Han. Selanjutnya untuk komputasi Welch menggunakan jendela-jendela saling tumpang tindih sebanyak 25%. Pada spektrum hasil perhitungan metode Welch spektrum terlihat lebih halus, hanya komponen-komponen getaran dominan yang muncul di sini. Jika kita mengacu pada energi sinyal dominan, keduanya memiliki komponen frekuensi yang sama. Ini adalah spektrum hasil perhitungan metode Welch yang berfokus pada frekuensi 0 sampai 300 Hz. Terlihat getaran dominan pada pompa sentrifugal berlokasi pada 1 kali, 2 kali, dan 6 kali yang mengarah pada frekuensi impeller. Hasil yang sama ditunjukkan oleh grafik energi sinyal. Menurut referensi analisis getaran, munculnya getaran pada 1 kali dan 2 kali putaran fundamental mesin berindikasi pada masalah ketidaksejajaran poros mesin. Maka dari itu, rekomendasi dari hasil analisis ini adalah dengan menyejajarkan kembali poros baik secara angular dan paralel. Selain itu, pemeriksaan dan pembersihan pada saluran dan impeller harus dilakukan terkait munculnya frekuensi 6 kali atau bleed pass frekuensi. Perbaikan dilakukan sesuai dengan temuan pada hasil analisis getaran pompa sentrifugal. Saat diperiksa, kondisi pada sudu impeller mengalami kerusakan dan berlubang. Di bagian lain juga ditemukan permukaan impeller yang tergerus. Dengan kondisi impeller yang seperti ini, dilakukan penggantian impeller baru. Dilakukan pergantian pada bagian karet kopling bertipe H, sudah terlihat aus sehingga tidak memenuhi kopling secara presisi. Untuk komponen-komponen lain masih dalam keadaan baik sehingga tidak ada perbaikan atau pergantian. Grafik power spectral density setelah perbaikan secara jelas menunjukkan getaran yang bersumber dari masalah ketidaksejajaran dan impeller sudah turun sangat rendah. Jika dibandingkan dengan spektrum sebelum perbaikan memiliki perbedaan yang besar. Hasil ini mendukung semua nilai pada getaran RMS di sisi motor dan pompa, sekaligus mendukung hasil dari analisis getaran yang kami lakukan. Sumber getaran berlebih pada pompa sentrifugal dapat diidentifikasi secara akurat dengan menganalisis sinyal getaran yang diwakili oleh nilai RMS. Status pompa sentrifugal dapat dinilai dengan membandingkan nilai getaran kecepatan RMS totalnya dengan standar ISO 10816 bagian 3. Berdasarkan hasil analisis, nilai getaran RMS secara keseluruhan mengalami penurunan setelah dilakukan perbaikan pompa. Nilai getaran pompa sentrifugal mengalami penurunan menjadi 1,78 mm per second setelah dilakukan perbaikan. Metode bandpass filter dan Welch berhasil diterapkan untuk penguraian dan transformasi sinyal getaran pompa sentrifugal. Keuntungan menggunakan metode Welch adalah mengurangi getaran-getaran beramplitudo rendah sehingga spektrum terlihat lebih halus dan hanya berisi frekuensi komponen utama. Penguraian sinyal getaran menjadi grup-grup frekuensi memudahkan kita dalam menemukan sumber getaran dominan. Temuan diagnosis berupa getaran tinggi pada 1 kali, 2 kali, dan bleed pass frekuensi yang mengindikasi adanya ketidaksejajaran dan kerusakan pada impeller. Setelah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi, nilai getaran menurun secara signifikan. Analisis getaran adalah salah satu topik penting dalam teknik mesin, terutama dalam hal pemeliharaan prediktif, diagnostik kondisi mesin, dan kontrol kualitas. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang mencakup topik analisis getaran di jurusan teknik mesin. Penelitian ini sangat berkaitan dengan mata kuliah getaran mesin karena fokus utama mata kuliah ini adalah analisis getaran dalam sistem mekanik. Topik-topik yang dibahas meliputi model massa pegas peredam, getaran harmonik, analisis spektral, dan metode eksperimental untuk pengukuran getaran. Berkaitan juga dengan mata kuliah pengukuran dan instrumentasi.
Dalam mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai sensor dan teknik pengukuran, termasuk pengukuran getaran. Pemrosesan sinyal dari sensor getaran juga merupakan bagian penting dari mata kuliah ini. Penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah perawatan mesin yang berfokus pada pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari eksperimen, termasuk data getaran. Mahasiswa belajar tentang teknik-teknik analisis data seperti FFT dan metode statistik untuk memahami pola getaran. Selain itu, dalam mata kuliah teknik mesin ini, akan mempelajari teori dasar getaran, teknik pengukuran dan analisis getaran, serta aplikasi praktis dalam pemeliharaan dan kontrol mesin. Penggunaan perangkat lunak analisis seperti MATLAB atau LabVIEW sering menjadi bagian dari kurikulum untuk memodelkan dan menganalisis data getaran. Demikianlah presentasi kami tentang analisis dan validasi kerusakan mesin pompa menggunakan fungsi penyaringan benpas dan metode Welch. Kami harap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda.